Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning students. How are you today? I hope all of you are in a good condition. Alhamdulillahirabbil alamin, walaupun masih dalam pandemi Covid ini, anak-anak semua masih dalam keadaan sehat walafiat. But don't forget, keep healthy every day. Stay healthy and wash your hand every time. Use a mask when you will go anywhere. Anak-anak, pada pembelajaran pagi hari ini, Bu Susi akan sampaikan beberapa hal terkait dengan pembelajaran teks, di mana pembelajaran teks di kelas 9 ini beberapa jenis teksnya sudah pernah kalian dapatkan di kelas 7 dan kelas 8. Salah satunya adalah materi yang akan kita bahas pada pagi hari ini. What did we discuss? This morning we will discuss about recount text. Do you still remember what is recount text? Masih ingat kalian recount text? Ya, you have got it at 8th grade. Kamu sudah mendapatkannya ketika kalian kelas 8. Kemudian, apa yang akan kita dapatkan pada pembelajaran pagi hari ini? The purpose of teaching learning process, tujuan yang akan kita capai pada pagi hari ini adalah yang pertama, first the definition of recount text. The second, the social function of recount text. Next, the generic structure of text. Fourth case is language feature of recount text. And the last, di akhir pembelajaran nanti harapannya you can create a simple recount text. Kamu dapat membuat teks recount secara sederhana. Baik, we will discuss one by one. The first, definition of recount text. Do you still remember what is the definition of recount text? Definisi dari recount text adalah recount text is a text which retell past events or share past experiences. Jadi yang namanya teks recount adalah teks yang menceritakan kembali kegiatan di waktu lampau atau menyampaikan, membagi pengalaman di waktu lampau. Next. The social function of text. Social function itu tujuan dari teks. Kenapa penulis menuliskan atau membuat cerita recount? Tujuannya apa? The goal or the purpose of recount text is to retell past events or to share past experiences. Menceritakan kegiatan di waktu lampau atau membagi pengalaman di waktu lampau. Pengalaman siapa yang bisa kita bagikan di sini atau yang bisa kita ungkapkan di sini? The writer's experiences or others. Jadi tidak hanya kegiatan atau pengalaman penulis saja, tetapi juga bisa pengalaman atau kegiatan orang lain. Ini untuk tujuan teks recount. Kemudian tujuan yang ketiga adalah the generic structure. What is the generic structure? Generic structure adalah susunan di dalam paragrafnya. What should recount text have? The generic structure of recount text. Yang pertama, orientation. What is orientation? Orientation is introducing the participants, the place, or the time when the event was happen. Jadi yang namanya orientasi adalah
information from the writer to the reader. Informasi dari penulis kepada pembaca tentang siapa tokoh, siapa pemeran, siapa pelaku dalam cerita tersebut, kemudian di mana kejadian tersebut dan kapan kejadian itu terjadi. But you must remember, orientation must be placed in the first paragraph. Harus diletakkan di paragraf pertama. Ini namanya orientasi. What next? Events. Events is activity, kegiatan. Describing series of events that happened in the past. Kamu perhatikan di sini series of events. Jadi nanti ketika anak-anak membuat teks recon, kejadian yang disampaikan harus berurutan, tidak boleh melompat-lompat. Dimulai dari kegiatan awal sampai dengan kegiatan akhir. How many events does the recon text have? Depends on how many story does the writer want to tell. Tergantung berapa banyak kegiatan yang akan disampaikan, berapa banyak kejadian yang akan disampaikan, itu nanti akan kita buat dalam event 1, event 2, and so on. And the last, that is reorientation. Reorientasi itu apa? Reorientasi adalah pendapat penulis, the writer's opinion about the problem, the writer's opinion about the story. Ini jadi pendapat penulis tentang cerita tersebut. Kenapa di sini Bu Susi tuliskan di dalam kurung ada it's optional? Artinya reorientasi ini boleh dimunculkan dan tidak boleh dimunculkan, atau artinya boleh dimunculkan atau boleh juga tidak dimunculkan. Sifatnya tidak wajib. Ketika reorientasi ini dimunculkan, paragraf tersebut tidak akan menambah isi dari cerita, tetapi ketika tidak dimunculkan juga tidak akan mengurangi isi cerita. Jadi di dalam teks recon nanti harus ada orientasi dan ada events. Itu yang harus ada di dalam teks tersebut. The next discussion, that is language features. Language features adalah tata bahasa. Tata bahasa yang dipakai di dalam recon text. Harus ada apa saja? Language feature of recon text, that is personal participants. Harus ada partisipasi personalnya. Contoh di sini penggunaan I, my friends, we, my brother, my family, and so on. And next, chronological connection. Chronological connection itu penghubung. Penghubung yang berurutan. Penghubung yang dipakai untuk menghubungkan kejadian awal dengan kejadian berikutnya. Contohnya apa? After that, then, first, finally, etc. Kemudian yang ketiga, past action verb. Ketika when you create a recon text, you must use past action verb. Kenapa harus menggunakan kata kerja bentuk lampau? Karena the writer told about the activity that happened in the past. Jadi menceritakan kejadian di waktu lampau. You must remember that there are regular verb and irregular verb. Ada kata kerja beraturan dan ada kata kerja tidak beraturan. Check on your dictionary. Cek di dalam kamus. Bagaimana itu kata kerja beraturan dan kata kerja tidak beraturan. Kemudian yang berikutnya, using linking verbs. There are was and were. Was and were is used depend on the participants. Siapa subjeknya, ini nanti yang akan menentukan penggunaan was dan were-nya. Kemudian yang terakhir, using past adverb of time.
menggunakan kata keterangan waktu untuk waktu lampau. Contohnya, yesterday, last, ago, 2 months ago, last week, last year. Ini keterangan waktu yang dipakai ketika kita membuat recount text. Jadi di sini bisa kita simpulkan bersama bahwa di dalam teks recount kita sudah mengenali tujuan teksnya, definisinya, generic structure-nya, dan language features-nya. Untuk memperjelas penjelasan dari Bu Susi, akan saya tampilkan contoh recount text. Ya. Simple recount text. Going to Cermin Beach. Ini judulnya. Perhatikan pada paragraf pertama. A few months ago, I went to Cermin Beach. Perhatikan di dalam paragraf pertama. Ini namanya orientasi. Kenapa orientasi? Di dalam paragraf pertama ada a few months ago. Ini yang menunjukkan waktu. Ada I sebagai participants atau sebagai subjek di dalam cerita tersebut. Ada Cermin Beach yang menunjukkan tempat. Dan ini harus diletakkan di paragraf pertama. Orientasi harus memuat 3 hal tersebut. Kemudian events atau content of the text. Content of the text harus berurutan, mulai dari kejadian awal sampai dengan kejadian yang berikutnya. Anak-anak nanti bisa baca dengan teliti, mulai dari event 1, I arrived there bla 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 bla, sampai dengan of beautiful beach. Kemudian ada event yang berikutnya at noon sampai dengan created by God. Ini disusun berdasarkan kejadiannya. Dan nanti kalian perhatikan juga di dalam teks ini using past verb. Contohnya yang mana? Pada paragraf 1 ada kata when, ada kata located, ada kata to. Di situ menunjukkan bahwa teks ini menggunakan kata kerja bentuk kedua. Yang terakhir, reorientation. Reorientation ini conclusion, kesimpulan pendapat penulis tentang cerita yang sudah ada di paragraf 1 dan paragraf 2. Ini boleh dimunculkan, boleh juga tidak. Demikian anak-anak penjelasan dari Bu Susi tentang recount text. Harapannya nanti di akhir pembelajaran kalian bisa menjawab tugas yang akan Bu Susi sampaikan di tugas bahasa Inggris yang ke-7. Dan nanti penjelasan ini bisa membantu kalian untuk mengerjakan tugas tersebut. I think that's all. Thank you for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning. See you.